Pemirsa, di tengah panggung kekuasaan, Forum Purnawirawan TNI kembali menyampaikan tuntutan. Surat pernyataan pun disampaikan kepada anggota Dewan, meminta Wapres Gibran untuk dimakzulkan. Benarkah ini murni demi keadilan atau sekedar kepentingan kekuasaan? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Proses evakuasi terus dilakukan di lokasi tambang yang longsor di Galian C, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sejauh ini 21 korban ditemukan meninggal dunia. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil, di mana pada Senin siang tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan dalam kondisi utuh meski terdapat sejumlah luka dan mengalami pembusukan. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator, pemirsa. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang dikerahkan, di mana anjing pelacak mengendus 4 titik di area tersebut. Total hingga saat ini sebanyak 21 korban meninggal dunia telah dievakuasi dari area longsor, dan petugas saat ini memfokuskan pencarian terhadap 4 korban lain yang masih tertimbun. Hijau ini, dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tadi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arca Binang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki, namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Kita ke informasi berikutnya. 35 orang pendaki mengalami kelelahan dan hipotermia saat mendaki Bukit Pading di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Evakuasi berlangsung dramatis, 5 diantaranya masih di bawah umur. Tim SAR gabungan mengevakuasi 35 pendaki di jalur pendakian Bukit Pading, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Mereka dievakuasi lantaran mengalami hipotermia atau kedinginan dan kelelahan. Dari 35 orang pendaki, 5 orang diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Para pendaki yang tergabung dalam komunitas Sekam Babel ini mendaki Bukit Pading pada Sabtu sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari Dusun Sadap. Namun saat hendak turun dari puncak pada malam harinya, sejumlah pendaki mengalami gejala hipotermia. 5 orang dari 35 tersebut mengalami hipotermia dan mengalami kelelahan. Dari 5 orang sudah kami evakuasi ke dusun terdekat. Dan tim Basarnas Supani mengimbau para pendaki untuk memastikan kondisi fisik yang prima serta peralatan keselamatan yang memadai sebelum melakukan aktivitas pendakian. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala PCO Hasan Nasbi menyebut penerbitan surat edaran tentang peningkatan kasus COVID-19 ke seluruh dinas kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan akan penyebaran virus tersebut. Tercatat saat ini ada 7 kasus COVID-19 yang telah terdeteksi di Indonesia. Ya, sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dipanggilnya Menkes ke istana ini melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Karena Kemenkes, pemirsa, ini mencatat ada 7 kasus COVID-19 di Indonesia pada pekan lalu. Meski terbilang sedikit, tapi pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk waspada terhadap peningkatan kasus COVID-19. Karena di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, Singapura, kasus COVID ini ternyata kembali meningkat, pemirsa. Beberapa pusat-pusat surveillance ada beberapa yang kita kasih. Terusnya memang di luar negeri naik. Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya tuh masih kecil sekali, masih ordernya di puluhan. Nah itu sudah kita terlihat di beberapa pusat-pusat surveillance ada beberapa yang kita kasih. Terusnya memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian dari Omicron yang big. Jadi itu sama dengan subvarian kita lihat yang biasa. Jadi harusnya nggak usah khawatir. Ya, sampai saat ini kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada
di Indonesia, ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya, ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Kita ke informasi berikutnya. Santer kabar mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim jadi DPO kasus korupsi. Tapi Kejaksaan Agung tegas membantah hal tersebut. Walau demikian, Kejagung membenarkan telah menggeledah apartemen staf sus Nadiem terkait dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Ya, pemirsa, mantan Mendikbudristek era Jokowi, Nadiem Makarim, terseret kabar yang tidak sedap. Jadi, santer beredar informasi, Nadiem masuk daftar DPO Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud. Tapi, kabar ini langsung dibantah. Kejaksaan Agung menyebut Nadiem tidak pernah masuk daftar pencarian orang. Walau demikian, Kejaksaan Agung menyatakan memang ada peluang untuk memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus tersebut. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak. Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Ya. Nah, kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang tiga ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Pemirsa, Badan Amil Zakat dan Nasional Basnas Jawa Barat membantah tudingan korupsi yang dilaporkan mantan pegawainya Triyanto. Basnas juga telah melaporkan Triyanto ke Polda Jabar atas tindak pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia. Tidak hanya melaporkan Triyanto ke polisi, Basnas juga memecatnya karena berulang kali dianggap melakukan tindakan indisipliner. Basnas membantah pelaporannya ke Polda Jabar merupakan upaya kriminalisasi. Sebelumnya, ex-pegawai Basnas Triyanto ditetapkan jadi tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Basnas Jabar. Namun Basnas Jabar membantah tuduhan itu lantaran hasil audit investigasi internal Basnas dan Kementerian Agama tidak ditemukan bukti korupsi. Jadi semua tuduhan yang beredar tentang korupsi di Basnas Jabar itu sama sekali tidak benar, ya. Dan itu berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sengaja melakukan audit investigatif karena laporan dari saudara TY itu, ya. Dari mana kami tahu laporan itu? Ya dia sendiri yang bilang dan dia menyebarkan ke media sosial, ya. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi laporan kami adalah bukan tentang dia menduga korupsi kami, bukan. Tapi adalah illegal akses dan juga manipulasi data. Masih terkait dengan kasus Basnas tersebut, pemirsa, yang sebenarnya kalau kita ingat ini bermula saat mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat Triyanto melaporkan ada dugaan korupsi dana zakat di sana. Tapi Yanto justru dipidanakan menggunakan Undang-Undang ITE. Melaporkan dugaan korupsi dana zakat, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Triyanto, malah dijadikan tersangka oleh polisi. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah pada Maret 2023. Yanto sendiri sudah mencium adanya penyelewengan dana sejak 2021. Namun pada 20 Januari 2023, Triyanto diberhentikan dari Basnas Provinsi Jabar karena indisipliner dan dinilai sebagai pegawai bermasalah. Selang 2 tahun kemudian, pada awal Maret 2025,
Yanto dilaporkan oleh pejabat Basnas ke Polda Jabar dengan tuduhan menyebarkan sejumlah dokumen elektronik rahasia milik Basnas Jawa Barat. Akhir Mei 2025, penyidik Ditres Siber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Yanto terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dugaan membocorkan dokumen rahasia. Sejumlah pegiat anti korupsi dan LSM menganggap apa yang dialami Yanto merupakan upaya kriminalisasi terhadap pelapor kasus korupsi. Namun tuduhan ini telah dibantah oleh Basnas Jawa Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat 5 orang pimpinan Rektorat UGM Yogyakarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam sidang ketiga ini, kuasa hukum UGM maupun Kasmujo secara tegas menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang ketiga gugatan perdata terkait ijazah Jokowi kembali digelar Pengadilan Negeri Sleman. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dengan agenda tanggapan atas pengajuan permohonan penggugat intervensi. Pada sidang kali ini, Komardin yang merupakan penggugat awal menyatakan menerima permohonan penggugat intervensi karena memiliki kepentingan sama terkait gugatan perdata ijazah Jokowi. Tanggapan saya karena memang objeknya sama, jadi istilahnya dia membantu gugatan saya, baik dalam pengumpulan bukti nantinya dan ya yang kita butuhkan lah, ya seperti itu. Nah, jadi kita berkolaborasi dan istilahnya. Ya. Sementara Arianto, kuasa hukum 7 orang tergugat dari UGM, menolak permohonan penggugat intervensi karena tidak memiliki kualifikasi formil dan material yang secara hukum acara belum terpenuhi. Bahwa kapasitas si permohon intervensi ini ternyata tidak sama dengan diadakan waktu di Solo. Ya kan, kalau di Solo itu adalah menggugat ijazah palsu, sedangkan yang sekarang ini membuka data ijazah itu. Karena korelasi itu berbeda, maka tidak bisa dipersamakan bahwa ini punya kepentingan ataupun pihak yang sama. Itu satu. Kedua, secara material pun kalau dia dikatakan sebagai penggugat intervensi, maka otomatis dia harus bisa mendalilkan sama seperti penggugat yang Pak Khairuddin. Ternyata dia tidak bisa dia jabarkan di dalam konteks permohonannya, hanya menyampaikan bahwa kepentingan yang sama maka tepat apabila mengajukan sebagai pihak. Hanya itu. Nah, korelasi inilah yang kita tidak muncul. Kita anggap kalau itu sebenarnya tidak tepat dia mengajukan intervensi. 1. Menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir sesudah mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian tanggapan tergugat 8. Terima kasih yang mulia. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum tergugat Kasmujo, yakni Zahru Arkom, yang menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang hari ini ditutup dan rencananya sidang akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo ini diwarnai dengan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Ia mengajukan gugatan intervensi karena merasa dirugikan oleh penggugat. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Senin siang. Agenda sidang berlanjut dengan kehadiran teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta yang mengajukan gugatan intervensi. Gugatan diajukan karena merasa dirugikan oleh pihak penggugat. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan tahun 1980.
melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat 3 ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan. Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara, tadi kan untuk para penggugat interveniennya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan, jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenien kurang siap lah. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Jika gugatan dikabulkan, maka intervensi akan digabungkan dalam gugatan perkara ini. Namun jika ditolak, maka persidangan akan kembali ke pokok perkara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, gaji dan THR tak kunjung cair, ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. 2.500 karyawan juga terancam PHK massal karena perusahaan dilaporkan pailit oleh pemilik perusahaan. Ribuan buruh Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Jembatan Merah, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena mereka kesal uang THR dan gaji mereka senilai kurang lebih 1 triliun rupiah yang tertahan di Prima Bank tidak bisa cair lantaran adanya konflik perebutan warisan antar ahli waris PT Pakerin. Selain itu, 2.500 karyawan terancam terkena PHK massal karena perusahaan dilaporkan pailit oleh salah satu pemilik perusahaan. Perusahaan belum pernah berpikir untuk melakukan PHK. Jadi saya juga tanya, Pak, masalah gaji kenapa? Mereka selalu beralasan bahwa duitnya di bank prima. Sementara pihak manajemen PT Pakerin akan melaporkan Prima Bank ke polisi jika tidak bersedia mencairkan uang perusahaan. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Demonstrasi ribuan buruh yang rencananya digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan Gedung DPR RI hari ini batal dilakukan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi demo batal karena sudah ada kesepakatan dengan pihak pemerintah dan DPR untuk melakukan pertemuan lagi pada Kamis 5 Juni mendatang. Aksi koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh pada hari ini 3 Juni 2025 di Istana dan di DPR RI yang dilakukan oleh ribuan buruh bersama pensiunan PT Pos Indonesia dibatalkan. Outsourcing yang merupakan perbudakan modern dapat dihapuskan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada acara May Day 1 Mei yang lalu. Nah, 4 tuntutan ini akan dirundingkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dengan dasar ada kesepakatan untuk berunding pada tanggal 5 Juni 2025 atau hari Kamis ini, maka kami memutuskan membatalkan dulu aksi tanggal 3 Juni di Istana dan DPR. Kita ke Bogor, pemirsa. Ratusan pedagang pasar melakukan aksi long march dalam unjuk rasa menolak relokasi. Mereka menuntut pengelola pasar menghentikan rencana revitalisasi pasar di Bogor tersebut. Ratusan pedagang pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Masa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang.
mereka memasang atau mengeluarkan surat edaran yang berupa di dalamnya itu berupa ancaman, Pak. Kalau menurut kami itu adalah ancaman karena di dalamnya satu yang pertama itu bahwa pasar itu akan beroperasi untuk terakhir itu tanggal 6 Juni. Jadi setelah 6 Juni itu tidak ada operasional. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat Wakil Bupati Mimik Indayana sidak ke perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawan di Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan karyawan memaksa ikut masuk saat sidak berlangsung. Jumlah karyawan PT Tetmonindo Pratama Semesta di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo mengamuk dan meminta pihak manajemen untuk mengembalikan 21 ijazah yang ditahan perusahaan. Sementara itu, pihak manajemen perusahaan beralasan karyawan harus mengganti sejumlah barang milik pabrik yang hilang. Kami sudah baik-baik nggak mau buka. Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana sidak ke lokasi dan menemui manajemen perusahaan. Mimik Idayana menegaskan jika seluruh ijazah karyawan yang ditahan akan segera dikembalikan. Sudah komunikasi bersama dari Dinas Tenaga, Dinas Perizinan, hanya ada titik temu. Insya Allah besok ijazah akan dikembalikan ke karyawan dan hak-haknya, kewajibannya perusahaan akan diserahkan. Itu tanpa harus pakai uang pengganti ya, Bu? Kan yang tadi pakai uang pengganti untuk mengambilnya. Oh, enggak ada. Sudah clear semuanya. Karena ada persediaan sedikit, Pak. Ada yang kehilangan barang. Untuk karyawan itu perlu ada tanda tangan perjanjian kontrak untuk untuk mengganti karya yang hilang tadi, Pak. Bisa 250.000 tiap bulan selama 2 tahun. Kasus penahanan ijazah oleh perusahaan produsen tendon air di Candi Sidoarjo ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan seorang staf HRD di media sosial bahwa job fair hanyalah formalitas ini membuat geram publik. Merespon pernyataan itu, Wamenaker angkat bicara dan juga membantahnya. Sulitnya mencari pekerjaan membuat job fair ramai dipadati para pencari kerja. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Namun beredar di media sosial informasi yang menyatakan job fair hanyalah formalitas sebuah perusahaan. Job fair itu ngomong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya, untuk KPI-nya orang kedinasan itu. Wamenaker pun membantah keras pernyataan ini. Kemenaker tegaskan akan menginvestigasi bila ada perusahaan yang memperlakukan job fair sebagai formalitas. Nah, itu pernyataan yang nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh.
Sementara itu hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam suasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Jakarta kemarin, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung adanya upaya asing mengganggu Indonesia melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Presiden Prabowo menuding ada pihak asing yang terus merongrong Indonesia untuk mengganggu melalui LSM setempat. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin kita adalah manusia. Para pemimpin kita banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi janganlah kita lupa, sekali-sekali jangan kita lupa jasa-jasa mereka. Jangan kita lupa prestasi-prestasi mereka. Prestasi semua pemimpin kita. Informasi menarik lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan di Sindo Prime. Tetap bersama kami.